Bab 279, Keluarga yang Bergerak. Dalam hari-hari berikutnya, Raffiye sibuk tanpa henti. Satu persatu dekretnya dijalankan dengan tertib. Di dunia biasa, reformasi tak mungkin secepat ini. Ia akan menabrak kepentingan kaum lama, lalu dihadang habis-habisan, bahkan bisa menggulingkan dinasti. Tapi di sini tidak. Keluarga yang punya kekuatan untuk menekan semuanya. Tidak terima. Langsung disapu bersih. Itu sebabnya Raffiye memilih bergerak secepat ini. Ia tahu, di seluruh alam semesta Guanxuan, tak ada yang bisa menandingi keluarga yang. Selama keluarga yang menginginkannya, tak ada yang tak bisa diwujudkan. Terutama sekarang. Hampir semua kekuatan dari sekte dan keluarga besar sudah ia bersihkan. Di dalam alam semesta Guanxuan tak ada lagi pihak yang bisa bikin onar. Dengan keunggulan mutlak, reformasi harus dikerjakan cepat dan tegas. Selain itu, ia terus merekrut talenta dari akademi-akademi luar ke kampus pusat untuk menjalankan kebijakan barunya. Faktanya, dunia ini tidak kekurangan orang berbakat. Yang kurang hanyalah orang yang berani memakainya. Tentu, Raffiye tidak sampai hilang kepala. Ia tidak serta-merta memberikan wewenang besar pada mereka. Kekuasaan inti tetap ia pegang bersama Nona Dina. Setiap dekret, mereka yang mengawal sendiri. Lah sangat paham, bagi seorang pria, kekuasaan adalah afrodisiak terbesar. Jika tak dibatasi, lah bisa menggerogoti siapapun. Belakangan ini ia merasakan betapa mengerikannya kuasa. Kadang, tanpa perlu bicara, cukup dengan sebuah niat. Orang-orang di bawah sudah bergerak mengurus semuanya. Jika kuasa terlalu besar, bencana pasti menyusul. Karena itu, ia menarik kembali kewenangan inti. Tentu, ia tak berniat menahannya pada 1-2 orang selamanya. Setelah batas-batasnya jelas, ia akan melepasnya perlahan. Reformasi Akademi Guanxuan bergulir dahsyat. Dalam sekejap, menyapu seluruh semesta. Selama masa itu, kekuatan keyakinan padanya melonjak puluhan kali lipat setiap hari. Sebelumnya Nona Dina bilang, dalam sebulan ia mungkin menembus ranah leluhur. Nyatanya, belum sampai 3 hari, kekuatan keyakinan itu sudah setara ranah leluhur. Namun ia tidak memaksa menembus. Ia sebenarnya bisa menegakkan jalan ketiga, jalan ketertiban. Karena jalan itu dihadiahkan oleh semua makhluk. Begitu ia menegakkannya, ia bisa langsung menegaskan jalannya. Setelah ditegaskan, ia bisa mengakui diri sebagai leluhur. Karena jalan ini bukan teori, melainkan hasil praktik. Namun ia tidak melakukannya. Setelah sibuk hampir setengah bulan, hari itu Raffiye akhirnya punya waktu lengang. Ia berbaring di depan pintu aula Guanxuan. Di ufuk, mega merah memenuhi langit. Ia hanya berbaring begitu saja. Meski seorang kultivator, belakangan ini ia benar-benar lelah. Semua hal harus ia cek satu persatu. Tentu ia tahu ini hanya masa awal. Setelah sistemnya matang, ia tak perlu seberat ini lagi. Saat itu, Nona Dina datang. "Capek, ya?" tanya Nona Dina sambil tersenyum. "Capek banget. Lebih capek daripada menempah tubuh," jawab Raffiye. "Beberapa urusan bisa diserahkan ke orang bawah," kata Nona Dina. "Aku tahu. Tapi aku masih waspada. Sistemnya belum rapi. Ada perkara yang bagi kita sepele, tapi kalau jatuh ke tangan orang biasa, bisa jadi urusan besar. Jadi aku harus ekstra hati-hati," ucap Raffiye. Nona Dina mengangguk pelan. "Dulu kamu bilang mau melakukan 2 hal. Sekarang bisa dilakukan." "Baik," kata Raffiye. Ia bangkit perlahan. "Aku mau menemui seseorang dulu." "Nona Dina,
bisa sementara mengembalikan wajahku. Baik, jawab Nona Dina. Seketika, wajah Raffi Ye kembali seperti sedia kala. Raffi Ye tersenyum kecil, lalu berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang di cakrawala. Nona Dina menatap punggungnya yang menjauh, lalu menghela napas panjang. Tak lama, Raffi Ye tiba di Sekte Buddha Iblis. Sekte itu berkembang amat pesat, belum pernah secepat ini. Karena syarat-syarat yang sangat menguntungkan, 4 kota di kaki gunung sekte kini sudah penuh, dan masih ada arus orang yang terus hijrah ke sana. Meski belum pulih ke masa puncak terdahulu, semua orang tahu itu cuma soal waktu. Bagaimanapun, ketua sekte Buddha Iblis adalah Raffi Ye. Raffi Ye yang mengalahkan Lon Yang. Baru Raffi Ye melangkah masuk, seorang remaja menghadangnya. Ia menatap tajam. Ini wilayah sekte Buddha Iblis. Orang luar dilarang masuk. Raffi Ye berkedip. Kamu tidak mengenaliku. Remaja itu meneliti sejenak. Kamu siapa? Raffi Ye tersenyum. Ia melirik sekeliling. Saat ia pergi dulu, suasananya tak seramai ini. Kini orang sangat banyak. Selama ini, ia juga memantau sekte Buddha Iblis. Di bawah pengelolaan Tony, perkembangan sekte sangat cepat. Jumlah murid kini sudah lebih dari 13.000. Remaja itu tiba-tiba mendekat, memeriksa wajahnya. Kenapa rasanya aku pernah lihat kamu? Begitu ya. Raffi Ye tersenyum. Remaja itu mengernyit. Tapi aku tidak bisa ingat. Kamu siapa? Ketua sekte. Tiba-tiba suara seseorang terdengar dari samping. Raffi Ye menoleh. Yang datang adalah Tony. Tony segera berlari. Ia begitu bersemangat. Ketua sekte, benar-benar Anda. Remaja itu langsung melotot. Masih perlu diragukan. Raffi Ye tertawa. Tony menangkupkan tangan hormat. Ketua sekte. Kamu sangat bagus kerjanya, kata Raffi Ye. Semua karena ketua sekte menentukan arah besar, bawahan hanya. Refleks Tony menjawab. Raffi Ye menepuk ringan bahunya. Antara kita, tidak perlu begitu. Mata Tony langsung basah. Ia tahu, ketua sekte yang muda ini tidak menganggapnya bawahan, melainkan teman. Setelah mengobrol sebentar dengan Tony, Raffi Ye menuju aula kecil tempat ia biasa tinggal. Di dalam, seorang perempuan sedang membaca. Itu Kaya. Sambil membaca ia mencatat. Sangat serius. Raffi Ye tersenyum. Saat itu juga, Kaya seperti merasakan sesuatu. Ia mendongak. Begitu melihat Raffi Ye, ia sempat tertegun. Lalu air mata langsung mengalir. Guru. Lapar, kata Raffi Ye sambil tersenyum. Kaya seketika tertawa di sela tangis. Baik. Ia bangkit dan berlari ke dapur. Raffi Ye kembali tersenyum. Saat itu, ia teringat hari-hari di akademi bersama guru dan kakak seperguruan. Saat-saat itu, benar-benar bahagia. Tak lama, Kaya sudah menyiapkan 1 meja penuh hidangan, lah tidak makan. Hanya menatap Raffi Ye, takut ia menghilang lagi. Raffi Ye mengambilkan lauk untuknya. Makan bareng. Kaya mengangguk pelan. Namun tetap belum menggerakkan sumpit. Ada apa? Tanya Raffi Ye. Pelan, Kaya berkata, Guru, kali ini Anda pergi lama sekali. Raffi Ye tersenyum. Ia tidak menjawab. Anda akan pergi lagi, kan? Tanya Kaya. Raffi Ye mengangguk. Kaya menunduk. Ia tak bicara lagi. Usai makan, malam telah turun. Guru dan murid itu duduk di anak tangga seperti biasa. Bintang bertaburan. Kaya bersandar erat pada Raffi Ye. Pelan ia bertanya, Guru, setelah Anda pergi, apakah akan kembali? Entahlah, jawab Raffi Ye lirih. Kaya menoleh.
Wajahnya penuh tegang dan takut. Rafie mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangan Kaya. "Yaya, simpan ini." Kaya tak bicara. Ia hanya memeluk lengan Rafie erat-erat. "Ada hal-hal yang harus guru hadapi," kata Rafie. "Guru, sebenarnya tuan muda wilayah Guansuan waktu itu sama sekali bukan Lon Yang." "Itu Anda, kan?" tanya Kaya. Rafie terkejut. Ia menatap Kaya. "Kamu, bagaimana tahu?" "Perasaan," bisik Kaya sambil menunduk. "Perasaan." Rafie tentu tidak percaya begitu saja. Ia menatap Kaya. Gadis ini berbeda dari sebelumnya. Ia jauh lebih matang. Dan sepertinya menyimpan rahasia kecil. Rafie mengusap lembut kepala kecilnya. Ia tersenyum, tak berkata apa-apa. "Guru, biarkan aku membasuh kaki Anda sekali lagi," kata Kaya. Ia bangkit dan pergi. Tidak lama, ia kembali membawa baskom. Rafie hendak menolak, tapi ia sudah lebih dulu melepaskan sepatu botnya. Kaya mencuci dengan lembut. Pelan sekali. "Gadis kecil," Rafie mendesah pelan. Pagi-pagi sekali. Saat Kaya bangun, Rafie sudah pergi. Di hadapannya, melayang sebuah cincin penyimpanan dan sebuah kitab kuno. "Pergi." Kaya menatap kosong ke langit. Saat itu, ruang di depannya tiba-tiba terpuntir. Detik berikutnya, seorang perempuan muncul. Ia mengenakan jubah panjang merah pucat berlengan lebar. Rambut putihnya diikat kuda tinggi. Di punggung, 2 pedang. Tatapannya setajam mata pisau. Kaya menarik kembali pandangannya. Ia menatap perempuan itu. "Della, bisakah kamu memusnahkan keluarga Yang?" Saat ini, auranya berubah total. "Tidak bisa," jawab perempuan bernama Della. "Bukankah kamu bilang jalan pedangmu di dunia ini hanya kalah dari 3 pedang?" tanya Kaya. "Tuan pedang baju hijau itu salah satu dari 3 pedang," kata Della. Kaya memejamkan mata perlahan. "Penguasa Kaya, saatnya pergi. Papan Dao Agung sudah menunggu Anda selama ratusan miliar tahun," ucap Della lagi. Tak seorang pun tahu kenapa Papan Dao Agung tidak memilih tuan. Karena ia sudah punya tuan. Satu-satunya tuan. Kaya tidak menjawab. Ia berputar pelan. Menatap ke dalam aula. Aula itu sudah kosong. "Penguasa Kaya, Anda tidak seharusnya membasuh kaki laki-laki itu. Dia hanyalah tubuh biasa. Tidak layak bagi Anda untuk," ujar Della. "Diam." Kaya spontan berbalik. Ia menatap Della tajam. "Berani kau bilang dia buruk satu kata saja lagi, akan kukoyak mulutmu." Della menunduk sedikit. Ia tak bicara lagi. Kaya memejamkan mata pelan. "Keluarga Yang. Sebaiknya kalian memperlakukannya dengan baik." Rafie kembali ke Akademi Guansuan. Wajahnya telah kembali menjadi Lon Yang. Ia mencari Nona Dina. "Nona Dina, kita bisa mulai," katanya tenang. "Kamu bukan masih punya satu urusan yang belum dilakukan?" tanya Nona Dina. "Tidak usah buru-buru. Setelah urusan kita selesai, baru kulakukan," jawab Rafie sambil tersenyum. Nona Dina menatapnya. "Mungkin kamu tidak akan sempat." "Aku akan mati," tanya Rafie setelah berpikir sejenak. "Itu tergantung dirimu," kata Nona Dina. "Kalau begitu, ayo," ucap Rafie. Ia tahu, keluarga yang akan mulai bergerak terhadapnya. Bab 280, Hati Dao Rafie. Nona Dina tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengibaskan lengannya. Boom. Mendadak, ruang waktu di depan mereka pecah. Rafie dan Nona Ding masuk ke dalam sebuah sungai waktu. Rafie memandang sekitar dengan bimbang. Tak lama, ia mendapati sungai waktu itu mengalir mundur.
Raffi Ye masih belum paham. Sebentar kemudian, Nona Dina membawa dirinya menembus arus balik waktu hingga kembali ke masa Raffi berada di Akademi Guanxuan, benua ilahi Zongtu. Di layar cahaya waktu itu, ia melihat Yusamu dan kakak seperguruan Layla. Raffi Ye tertegun. Ia menoleh pada Nona Dina dengan bingung. Nona Dina menatap Raffi Ye, "Kamu tahu seperti apa masa depan gurumu, Yusamu?" Raffi Ye menggeleng. Wajahnya tetap penuh kebingungan. Wajah Nona Dina datar, dingin sekali. "Kamu kira hukum semua makhluk adalah titik akhir baginya? Bukan. Itu cuma awalnya. Di masa depannya, ia akan menyelesaikan hukum semua makhluk sampai hukum ke-9. Bukan hanya itu. Saat menyelesaikan hukum ketiga, ia sudah melampaui ranah lingkaran, mencapai sebuah tingkat yang tak bisa kamu bayangkan." Sambil berkata begitu, ia mengetukkan jari. Layar cahaya di depannya mulai berputar cepat. Di dalam layar, tampak kehidupan guru Yusamu setelahnya. Sang guru tidak mati. Paruh hidupnya benar-benar gemilang. Ia bukan saja menuntaskan hukum semua makhluk sampai hukum ke-9, pada akhirnya jalan Dao-nya bahkan melampaui papan peringkat Dao, benar-benar berada di luar Dao. Dan itu belum batasnya. Pada akhirnya, ia bahkan menciptakan sebuah hukum baru. Sebuah hukum yang melampaui hukum semua makhluk. Nona Dina berbisik, jika dia tidak mati, gemilang hidupnya itu takkan terjangkau imajinasimu. Tapi kenyataannya, dia sudah mati. Ia menoleh pada Raffi Ye, "Dia mati karena kamu." Raffi Ye menatap layar cahaya itu dengan kosong. Nona Dina melanjutkan, "Masih ada Layla." Ia mengibaskan lengan. Layar berganti menampilkan Layla. Nona Dina menatap layar itu, dia adalah jenius paling menggila dalam 1000 tahun di suku Naga Langit. Jika tidak mati, dia akan menjadi ketua suku Naga Langit. Lihat masa depannya. Hidupnya di masa depan juga sangat gemilang. Tapi dia pun mati karena kamu. Raffi Ye memandang Layla dalam layar. Suaranya lirih, "Kakak seperguruan." Nona Dina berkata lagi, "Dan juga saudaramu, Atar Ye dan Randy Ye." La mengibaskan lengan. Layar berganti menampilkan kehidupan Randy Ye dan Atar Ye. Wajah Nona Dina tetap datar. Atar Ye sebenarnya reinkarnasi Zongwu. Kalau bukan karena urusanmu, ia bisa mencapai puncak yang lain. Tapi karena ikut masuk ke dalam karma urusanmu, hidupnya berhenti seketika. Randy Ye, masa depannya semestinya juga bisa sangat gemilang. La bisa benar-benar mewarisi warisan paman yang lalu membangkitkan kembali Sekte Sendao. Namun karena kamu, hidupnya juga terhenti mendadak. Masih ada lagi. Li. Layar Randy dan Atar berganti menampilkan kakak ipar, Febia. Nona Dina menoleh pada Raffi Ye, "Kamu mungkin belum tahu. Saat kakak iparmu mati, sebenarnya ia sedang hamil." "Ya. Hamil." Raffi Ye seperti disambar petir. Wajah Nona Dina tetap dingin. Ia seharusnya bisa menjalani hidup yang bahagia. Tapi karena kamu, hidupnya berhenti seketika. Termasuk bayi di dalam kandungannya. Ia mengibaskan lengan. Layar menunjukkan masa depan Febia Li. Di hari-hari mendatang, ia dan Randy Ye memiliki 2 putra dan 1 putri. Keluarga mereka hidup bahagia. Ada lagi. Nona Dina mengibaskan lengan. Layar berganti menampilkan Kirana. Nona Dina memandang Kirana dalam layar dan berbisik, "Nona Kirana juga semestinya bisa memiliki hidup yang lebih baik. Tapi dia mati. Dia mati demi melindungimu." Raffi Ye menatap layar itu. Kedua tangannya bergetar, "Kakak ipar, Kak Kirana." Nona Ding berkata, "Kamu mungkin akan berkata semua ini karena Akademi Guanxuan tidak adil padamu. Namun,
Ia menoleh pada Rafie, dunia memang dipenuhi ketidakadilan. Sama seperti saat kamu menjalankan kebijakan baru. Kamu kira tidak ada ketidakadilan? La mengibaskan lengan. Seketika layar di depan mereka berputar cepat, menampilkan satu demi satu peristiwa tragis. Nona Dina menatap layar itu. Selama setengah bulan ini, setelah kamu menjalankan kebijakan baru, di seluruh alam semesta Guanxuan ada 3.600.000 kasus ketidakadilan. Setiap hari bertambah puluhan ribu lagi. Korban jiwa sudah lebih dari 100.000. Ia menatap Rafie, aku bukan sedang menafikan kebijakan barumu. Aku hanya ingin mengatakan, di dunia ini tidak ada keadilan yang mutlak. Tidak ada kesetaraan yang mutlak. Kamu menggugat keluarga yang. Tapi lihatlah, saat Rafie menjalankan kebijakan baru, tragedi juga terjadi. Ketidakadilan juga terjadi. Orang-orang yang tertimpa ketidakadilan itu, mereka pun membencimu sampai ke tulang. Mereka ingin memusnahkan keluargamu. Rafie menatap layar tragedi demi tragedi dengan kosong. Nona Dina lanjut, sebenarnya hidupmu bisa berubah sejak lama. Misalnya, setelah kamu menembus jalan Guanxuan. Kalau saat itu kamu menerima tawaran keluarga Xiao, meski mereka licik, kalau kamu menerimanya, lalu berkembang pelan-pelan, diam-diam, maka orang-orang di belakangmu tidak akan mati. Dengan bakatmu, untuk bangkit di masa depan itu mudah. Tapi ia menggeleng tipis, kamu justru memilih cara paling frontal dan paling keras. Padahal, apa kamu punya kekuatan untuk keras melawan keluarga Xiao? Tidak. Setelah itu, kamu bahkan menantang Lon Yang. Apa kamu pernah berpikir, berbekal apa kamu menantang Lon Yang? Di belakangnya ada seluruh Akademi Guanxuan, ada seluruh keluarga Yang. Kamu memilih menantangnya terang-terangan. Kamu punya kekuatan itu. Rafie masih menatap layar itu dengan bingung. Nona Dina berkata lagi, kamu boleh melawan seluruh dunia secara frontal. Tapi syaratnya, kamu harus punya kekuatan itu. Sayang sekali, kamu tidak memilikinya. Dan memilih keras melawan orang lain tanpa kekuatan, hasilnya orang-orang di sekelilingmu satu persatu mati karena kamu. Rafie berbisik, salahku. Nona Dina menatapnya, dunia ini bukan soal benar dan salah saja. Sejak dahulu, betapa banyak perkara menang jadi raja, kalah jadi perampok. Apakah orang membahas benar salah mereka? Yang dibahas adalah menang atau kalah. Pemenanglah yang dianggap benar, karena dialah yang mendefinisikan salah dan benar. Itulah realitasnya. Mata Rafie terpejam perlahan. Nona Dina melanjutkan, saat kamu belum punya kekuatan, tapi memilih keras melawan segalanya, kamu harus menanggung akibatnya. Jangan bicara dalil-dalil besar. Katakan yang tidak enak didengar, kalau keluarga yang tidak mau bicara baik-baik denganmu, kamu bahkan tidak akan diberi kesempatan bicara. Itulah realitas. Rafie terdiam. Nona Dina bertanya lagi, kamu pernah berkata ingin tak berutang pada hati sendiri. Maka aku bertanya, orang-orang yang mati karena kamu, apa kamu benar-benar tidak merasa bersalah pada mereka? Wajah Rafie pucat seperti kertas. Nona Dina menatap lurus, mereka seharusnya punya hidupnya yang gemilang. Tapi semuanya berakhir lebih cepat karena kamu. Pernahkah kamu menyesal? Menyesal. Kedua tangan Rafie mengepal. Tentu saja. Ia menyesal. Kalau bukan karena dirinya, guru dan kakak seperguruan Laila, juga Atar, tidak akan mati. Nona Dina berkata lagi, andai waktu itu kamu tidak memilih keras melawan keluarga Xiao. Andai kamu tidak menantang Lon Yang, maka mereka tidak akan mati. Rafie berbisik, jadi semua salahku. Nona Dina menatapnya, aku tahu,
kamu masih ingin bicara soal masalah Akademi Guanxuan. Maka aku bertanya dua hal. Kamu jalankan kebijakan baru. Orang-orang yang tertimpa ketidakadilan karenanya, apa salah mereka? Kamu mau menukar satu nyawamu untuk setiap nyawa mereka. Kalau kamu tidak bisa, atas dasar apa kamu menyalahkan Lon Yang? Toh, pada mulanya niat Lon Yang sama dengan niatmu, demi kebaikan orang di bawah. Kedua tangan Raffi Ye mengepal. Wajahnya memutih. Nona Dina melanjutkan, di dalam hati, kamu juga mengakui ini. Kebijakan sebaik apapun, saat dijalankan, pasti menimbulkan sisi buruk. Seperti kamu membagikan uang gratis ke rakyat bawah. Benarkah semua uang sampai ke tangan mereka? Orang yang menjalankannya di bawah memotong sedikit. Rakyat melawan. Ujung-ujungnya tragedi. Ia menggeleng tipis. Kebijakan barumu pasti sangat baik, tapi tetap saja menimbulkan sisi buruk. Semua ini kamu paham. Namun ada satu kenyataan yang kamu paham tapi enggan kamu akui. Tatapannya kembali jatuh pada Raffi Ye. Kenyataan itu adalah, kamu lemah. Kamu tidak punya kemampuan untuk menandingi keluarga Yang. Tapi kamu memilih berdiri di sisi berlawanan. Atas dasar apa? Lagi pula, kalau kamu memilih berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Yang, kenapa keluarga Yang tidak boleh menargetkanmu? Raffi Ye terdiam. Nona Dina meneruskan, kamu bisa berkata, keluarga yang membangun tatanan jadi mereka harus begini dan begitu, tapi kamu juga harus sadar, kamu sendiri saja tidak bisa sempurna. Atas dasar apa kamu menuntut keluarga yang menjadi sempurna? Dan keluarga yang sudah termasuk sangat mau diajak bicara. Kalau yang kamu hadapi adalah kekuatan lain, seperti tanah kedatangan dewa sebelumnya. Jika di tanganmu tidak ada leluhur pedang, jika bukan karena akhirnya ada orang dari keluarga yang berdiri, dengan apa kamu melawan mereka? Dan apakah mereka bicara baik-baik denganmu? Raffi Ye tetap diam. Nona Dina berkata lagi, hakikat dunia ini memang bukan dunia yang suka berdiskusi. Kalaupun mau berdiskusi, syaratnya kamu harus punya kekuatan. Itulah hakikat dunia ini. Kamu bisa hidup, lalu berdiri menunjuk keluarga Yang, itu karena keluarga yang berharap dunia ini menjadi dunia yang mau diajak bicara. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan diberi kesempatan membuka mulut. Sambil berkata begitu, ia kembali mengibaskan lengan. Seketika, pemandangan dalam layar cahaya berubah. Layar menampilkan sebuah puing-puing. Di sudut puing itu, seorang perempuan berwajah sangat buruk rupa meringkuk. Di tangannya ada sepotong makanan berjamur. Ia menggigitnya sekuat tenaga. Bersambung.